Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maimunah, guru mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil perikanan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengujian kadar air hasil perikanan dan juga uji organoleptik pada produk hasil perikanan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengujian kadar air olahan hasil samping perikanan. Di sini ada kompetensi dasar 3.3, yaitu adalah menerapkan prinsip pengambilan sampel olahan hasil produk perikanan. Kemudian 4.3-nya melaksanakan pengambilan sampel bahan olahan hasil produk perikanan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi pengambilan sampel bahan olahan hasil produk perikanan dengan teliti, kemudian melakukan pengujian kadar air pada pengambilan sampel bahan olahan hasil produk perikanan dengan teliti. Nah, kadar air ini apa sih? Kadar air ini merupakan jumlah air yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut atau di dalam produk. Nah, kadar air ini memiliki karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa, kemudian aroma pada bahan pangan tersebut atau pada produk yang kita produksi tersebut ya. Kemudian kadar air ini adalah presentasi kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah. Berat basah kalau dalam bahasa asing yaitu disebut dengan weight basis, ataupun berdasarkan berat kering yaitu dry basis. Nah, ini adalah salah satu contoh produknya. Di sini saya hanya menampilkan 3 contoh produknya, tapi semua produk sebelum dilakukan uji coba oleh konsumen, maka harus dilakukan pengujian kadar air tersebut. Nah, di sini produknya ada fish pinjer, kemudian ada ekado, ada juga bakso. Tapi bakso dalam bentuk satuan bakso, tidak dalam bentuk kuahan ya. Karena yang kita uji itu adalah pengujian kadar airnya, bukan kadar air dalam kuah baksonya. Adapun bahan produk lainnya, contohnya seperti nugget, kemudian kaki naga, ataupun produk-produk yang akan kita praktikkan. Nah, selain produk tadi, kita juga menggunakan alat. Alat yang kita gunakan untuk pengujian kadar air ini, yang pertama ada oven, kemudian yang kedua ada crucible. Ini langkah pengujian kadar air. Nah, langkah kerja ini yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan ketika kita akan menguji kadar air tersebut pada bahan pangan yang akan kita uji. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Contohnya seperti oven dan juga sampel produk ya tadi. Contohnya seperti kaki naga, kemudian ekado, kemudian fish pinjer, itu yang disebut dengan sampel produk atau contoh dari produk yang akan kita uji. Kemudian lakukan pemanasan oven. Nah, oven ini kan fungsinya untuk memanaskan ya, untuk memanaskan atau mensterilisasi. Nah, di sini karena oven fungsinya untuk memanaskan, maka kita panaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan crucible ataupun sampel produk selama kurang lebih 5 menit. Kemudian jangan lupa timbang cawan basah. Cawan basah yang tadi ya, crucible itu adalah cawan basah. Kalau cawan basah ini cawan yang belum dimasukkan ke dalam oven. Jadi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam oven, beratnya bisa jadi berkurang, bisa jadi tidak. Nah, itu disebut dengan cawan basah sebelum dilakukan pemasukan ke dalam oven. Kita timbang terlebih dahulu. Setelah itu timbang sampel produk olahan. Pilih salah satu produk. Contohnya kita pilih 1 biji ekado ya. Kemudian kita timbang dan kita jumlahkan dengan cawan. Oh, cawan tadi kan kosong. Berapa? Contohnya cawannya 75 dan sampel produknya 3 gram. Cawan 75 gram, sampel produknya 3 gram. Kita jumlahkan berapa? Jadinya 78. Nah, setelah itu kita masukkan sampel produk ke dalam oven selama 30 menit di suhu 100 derajat Celcius.
Setelah kita timbang tadi sampel basah dan juga cawan basah, kita masukkan dua-duanya ke dalam oven selama 30 menit. Nah, nanti di dalam oven tersebut di sini kita bisa lihat ada yang namanya pengaturan waktu, timer ya. Di situ ada pengaturan waktu, ada pengaturan suhu. Kita tinggal pilih di suhu 100 derajat Celcius. Kemudian waktunya di 30 menit ya, selama 30 menit di 100 derajat Celcius. Bisa lebih dari 100 derajat Celcius, itu sekitar 120 derajat Celcius, tapi di suhu 150 menit saja. Kemudian setelah 30 menit ini sampel produk ada di dalam oven, dia akan berbunyi ting. Nah, itu tandanya sudah selesai, siap angkat. Kita bisa angkat sampel produk tersebut, kemudian kita timbang sampel kering yang telah di oven. Jadi kan tadi sampel dan juga cawan sudah kita timbang sebelum masuk ke dalam oven. Nah, setelah keluar dari oven harus kita timbang lagi. Setelah kita timbang, tadi kan sudah ditotalkan ya, karena ini sudah dijadikan satu, kemudian kita timbang lagi, lakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil kadar air. Maka kita harus melakukan perhitungan ya. Perhitungan nanti ya selanjutnya ada. Nah, setelah itu diskusikan bersama teman-teman kelompok Anda. Nah, ini adalah rumus pengujian kadar air, di mana A min B per C dikali 100%. Keterangannya adalah A itu adalah berat cawan, kemudian B itu berat sampel basah, dan C itu berat sampel kering. Jadi berat cawan yang sebelum masuk ke dalam oven kita kurangi dengan berat sampel yang sebelum masuk ke dalam oven. Kemudian kita bagi dengan berat sampel atau berat sampel plus cawan yang kering yang telah dikeluarkan dari oven. Setelah itu kita kali 100%. Contohnya yang pertama 78, setelah kita timbang hasil dari oven itu 77 contohnya, atau masih 78 dikali 100% hasilnya berapa. Itulah hasil dari pengujian kadar air. Jadi semakin tinggi hasilnya, maka hasil dari kadar air ini atau produk ini menunjukkan kadar air yang sangat tinggi. Tapi jika hasilnya itu adalah rendah, contohnya 0,0, berarti produk ini tidak mengandung kadar air yang begitu banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.